Hola, balik lagi di Cerdas, cerita edukasi dan prestasi. Oke. Kenalin, aku Faris. Aku di sini sebagai host yang akan menemani podcast kita hari ini. Kali ini kita bakal bahas GISF. Gak tau kan kalian GISF? Makanya saksikan sampai akhir ya. Terus juga kita kedatangan tamu yang spesial. Mungkin boleh diperkenalkan dirinya. Halo semuanya, nama aku Nova Hendra Rehani. Dan halo semuanya, nama aku Alta Vanessa Saskia Damar, biasanya dipanggil Alta. Oke, sebenarnya aku mau ngucapin dulu terima kasih kepada Nova dan Alta sudah mau datang ke podcast kita. Podcast sudah sekali ini. Oke, langsung aja ya. Si Mamat ke Bekasi. Cakep. Pulangnya bareng pertama. Cakep. Yuk, nggak usah basa-basi, langsung aja ke pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama ya. Event GISF ini kan baru bagi MTS 17, baru pertama kali ikuti. Iya. Bisa kalian jelasin nggak sih secara singkat apa itu GISF ya ngomongnya? Iya, GISF. Gimana? Oke, jadi GISF itu singkatan dari Jakarta International Science Fair. Jadi dia tuh kayak pameran penelitian tapi dilombain juga. Dia tuh diselenggarainnya sama IYSA dan Kemenak. IYSA itu singkatan dari Indonesian Young Scientist Association. Dilaksanainnya tanggal 22, 23 sama 25 April 2025. Mulai dari tanggal 22 itu dia ada opening ceremony, tanggal 23 April itu acara intinya kayak presentasi gitu. Nah, terus di tanggal 25 April itu awarding ceremony sekaligus penutupan. Cukup panjang juga jelasinnya ya. Nah, ceritain dong gimana kalian bisa kepikiran buat ikut lombanya? Mungkin dari guru atau mungkin udah ditargetin dari lama? Sebenarnya kalau ditargetin dari lama sih enggak ya, karena kita tuh baru tahu ada lomba GISF ini 1 bulan sebelum lombanya mulai. Dan awalnya itu kan aku dikabarin sama Nova kalau kita tuh bakal ikut lagi lomba MyRes. Dan ternyata Nova itu juga udah dikabarin sama supervisor kita, yaitu Bu El, kalau kita tuh bakal ikut lomba ini. Karena kata Kemenak, lomba ini tuh wajib bagi seluruh MTSN di Jakarta Timur atau di DKI Jakarta itu buat ikut. Jadi kita mewakili MTSN 17 Jakarta di event ini. Jadi bisa dibilang kita tuh diajak sama Bu El gitu. Berarti diajak guru berarti ya? Iya, benar. Nah, bisa ceritain nggak sih proses persiapannya itu? Lebih banyak serunya atau lebih banyak stresnya nih? Pasti lebih banyak stresnya dong. Kan kita tuh harusnya kan tadi yang dibilang sama Alta, harusnya tuh kita 1 bulan sebelumnya tuh udah prepare. Tapi karena dikasih taunya 1 bulan sebelumnya itu, jadi alhasil H-5 nih kita baru nyiapin kayak dekor, terus souvenir apa yang mau kita bawa itu kita baru ngomongin di H-5 sama guru-guru pembimbing. Terus di H-1 itu udah mepet banget, kita juga baru persiapan bikin PowerPoint sama nyiapin materi kayak isinya tuh apa aja yang bakal ditanyain sama jurinya gitu, kita udah siapin jawabannya gitu. Nah, terus kita juga ada bikin posternya ini tentang tutorial cara membuat produk yang kita bawa, which is ada keripik nangka sama taplak meja ekoprint yang pakai teknik pounding. Nah, tadi kita udah dengar proses persiapannya yang cukup rumit ya. Nah, mungkin gimana pas hari H-nya nih? Di persiapan aja udah rumit, gimana hari H? Mungkin bisa dijelasin? Kalau pas hari H lombanya, itu kan kita datang nih di awal ya. Hari pertama ini berarti? Iya, ini opening ceremony. Nah, di opening ceremony ini nih, itu tuh bener-bener kita excited banget karena kita datang langsung kita registrasi, terus kita dikasih name tag sama panitianya. Nah, habis itu kita langsung masuk ke gedung teaternya buat nonton special performance dari Manpat Jakarta Selatan. Nah, di situ tuh itu bener-bener performance-nya tuh bagus banget. Suaranya mereka juga keren-keren banget. Dan kalau di hari kedua itu kan kita penentuan ya. Iya, penentuan. Itu kan masuknya ke presentasi nih, kompetisinya di situ. Dan itu kita benar-benar deg-degan banget karena di situ tuh kita udah overthinking duluan. Nah, kalau di hari ketiga itu benar-benar kita tuh nervous, tapi nggak se-nervous hari kedua. Karena kalau hari kedua ini kan penentuan. Kalau hari ketiga tuh itu kan awarding ceremony ya. Dan di situ tuh benar-benar kita deg-degan banget dan kita nggak expect juga bakal dapat silver medals. Nah, mungkin bisa ditampilkan gambarnya. Nah, ini berarti yang ini hari kedua saat kalian menjelaskan ya. Presentasi. Oh, itu jurinya? Ada banyak berarti ya? Ada 2. Oh, ada 2. Ini pas kita selesai ngeset booth kita. Iya.
Dan ini Nah, pada ini saat hari ketiga berarti ya award. Ya, hari terakhir awarding ceremony. Oke. Dan tadi kan kita udah dengerin 3 hari di event ya. Nah, menurut kalian ada nggak sih momen yang paling krusial atau paling menentukan selama event ini berlangsung? Ada, pastinya itu pas kita lagi presentasi di hari kedua. Jadi kita tuh dikasih waktu maksimal 15 menit buat ngejelasin isi penelitian kita, termasuk stand, poster, dan lain-lainnya gitu ke juri. Jadi awalnya tuh kita ngira tuh cuman jurinya ada satu. Tapi ternyata jurinya ada 2. Oh. Itu yang bikin kita kayak nervous gitu kan. Iya, terus juga karena jurinya ada 2 itu berarti kita harus presentasi 2 kali. Ya, hal yang sama kita presentasin dua. Presentasi 2 kali? Berarti jurinya nggak datang bersamaan? Enggak, ganti-gantian. Jadi di akhir itu yang paling tricky-nya itu di akhir jurinya bakal nanya pertanyaan gitu. Nah, itu jawabnya kita harus pakai full bahasa Inggris gitu loh. Nah, terus jurinya juga tuh nanyanya tuh pertanyaan yang di luar konteks penelitian. Kita tuh nggak expect jurinya bakal nanya kayak gitu. Jadi kita kayak gugup, tapi alhamdulillah kita bisa Alhamdulillah jawab. bisa mengontrolnya. Iya, bisa. Ya. Nah, tadi kan kita udah dengerin ternyata momen yang paling krusial itu adalah presentasi. Nah, apa yang kalian bawain? Apa yang kalian presentasiin untuk event ini? Kalau untuk project di event ini, kita itu bawa penelitian tentang analisis morfologi dari buah nangka, sukun, sama cempedak. Nah, apa itu morfologi? Nah, jadi morfologi itu tuh kita melihat karakteristik dari ciri-ciri yang fisiknya gitu dari eksternal, itu tuh kita teliti kayak fruit colors, terus shape, dan juga size-nya. Nah, itu yang dinamain dengan analisis morfologi. Berarti presentasi kalian itu tentang morfologi dan alhamdulillah kalian dapat silver medal. Nah, gimana perasaan kalian pas lagi dinyatakan menang lomba, menang event GISF ini? Awalnya sih pasti nggak nyangka kita kan bakal menang. Soalnya project kita ini dikategorikan basic lah, dibandingkan yang lain itu masih banyak yang jauh lebih keren. Terus mereka juga ada yang sampai pakai hak cipta, itu keren banget. Ada itu. Nah, karena hal itulah kita tuh kayak nggak expect banget gitu. Tapi begitu di layar kan ada layar gede gitu di teaternya ya, ditampilin juara-juaranya. Nah, pas aku lihat ada tulisan nama sekolah kita sama judul penelitianku itu dapat silver medal. Aku sama Alta tuh kayak gimana ya, excited banget, kayak kaget gitu, nggak expect bakal menang. Iya, kita kayak pas kita lihat layar, terus kita langsung kayak lihat-lihatan, kita ketawa-ketawa dulu karena bener-bener shock, nggak nyangka juga. Karena kita tuh paling ya cuman berharap kayak menang mungkin best booth atau best presentation atau best poster, dan tiba-tiba dapat medal itu tuh kayak wah, kita shock banget. Nah, terus apa bagian yang paling menyenangkan atau mengesankan dari event GISF ini? Apa dari keseluruhan atau cuman satu momen ini? Kalau untuk yang paling menyenangkan, seluruh rangkaian lomba GISF ini tuh benar-benar menyenangkan ya pastinya. Tapi kalau yang paling berkesan itu menurut aku tuh yang pengalaman hari kedua. Karena hari kedua itu kan kita tuh benar-benar presentasi. Itu kan penentuan di situ. Jadi itu tuh puncak deg-degannya kita, ya enggak sih? Itu tuh kayak kita deg-degan, excited, terus nervous, itu tuh benar-benar campur aduk di hari itu. Nah, terus kalau yang paling berkesan juga itu tuh yang hari terakhir. Kenapa? Iya, award. Kenapa? Karena awarding ini kan kita kayak diumumin. Iya, diumumin yang menangnya. Jadi kita tuh bener-bener gak expect ternyata bisa dapat silver medals, dan itu tuh berkesan banget, bener-bener berkesan banget. Mungkin bisa ditunjukkan apa yang kalian dapat setelah award ini? Jadi kita dapat sertifikat sama 1 medali. Nah, ini sertifikatnya sebenarnya ada 2, jadi di belakangnya masih ada lagi, sama 1 medali silver. Oke. Nah, terus yang kan tadi kalian udah dapat silver medal juga nih. Kalau kalian diminta menggambarkan event ini dalam 1 kata, apa yang kalian pilih dan kenapa? Deg-degan. Kenapa nggak excited? Dari tadi kalian bahasa itu excited banget, penuh semangat. Kenapa nggak excited? Karena apa ya, deg-degan itu yang paling dominan gitu loh yang kita rasain. Excited sih iya, cuman masih kalah rasanya sama deg-degan kita gitu, lebih dominan deg-degan. Mulai dari opening itu deg-degannya masih sedikit, kayak overthinking kita besok presentasi bisa nggak ya, kayak nanti salah-salah gak ya gitu. Nah, terus di hari kedua itu puncak deg-degannya tuh dari pagi aja udah mules ya kan.
Kita udah Normal itu, normal. gimana ya presentasi gitu kan. Nah terus di pas awarding di hari ketiga itu kita juga deg-degan parah karena kayak kita menang gak ya, takut banget kalah. Tapi Deg-degan emang ya? kita iya sih, Banget. banget. Jadi kalau bisa dibilang tuh kalau rasa excited segini, rasa deg-degan tuh segini. Lebih tinggi lagi. Iya, Lebih itu tinggi lagi. parah banget deg-degannya. Nah, alhamdulillah kan kalian bisa mengontrolnya kan, mengontrol rasa Alhamdulillah, deg-degan itu. bisa. Dan akhirnya dapat silver medal. Nah, siapa sih orang yang paling mendukung kalian selama proses ini? Boleh dong dikasih pesan mungkin untuk mereka yang mendukung. Tapi kalau misalnya dibilang orang yang paling mendukung sih, kita nggak bisa titik beratin ke salah satu satu orang orang, aja kan. iya. Karena tentunya banyak pihak yang ikut berkontribusi dalam persiapan lomba ini. Nah, tapi yang paling pertama itu kan pastinya support dari orang tua dan keluarga. Terus juga support dari MTSN 17 Jakarta, support dari Kepala Madrasah kita, Ibu Hajanur Azizah, MPD. Nah, terus juga adanya support dari our supervisor ya, iya Bu Elisa dan juga Bu Ria. Kak Jo juga, karena Kak Jo tuh sangat-sangat berperan Bantu. penting dalam mempersiapkan booth, karena boothnya itu tuh bener-bener kayak lumayan tinggi gitu ya. Kita butuh tenaga laki-laki. Iya, kita butuh tenaga laki-laki. Jadi Kak Jo tuh sangat-sangat membantu. Dan kalau disuruh kasih pesan, aku sangat ingin berterima kasih. Kita ya, tentunya kita sangat ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang udah berkontribusi dalam membantu kita dan juga memberikan dukungan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Kalian nggak mau ngasih yang berdua itu? Kalau misalnya berdua, coba kamu duluan deh. Oke, No script jadi ya. aku pribadi mau ngasih pesan buat partnerku Alta. Alta, makasih banyak ya udah jadi partner aku selama Mairis. Kita tuh kayak nggak pernah misah, kita tuh berdua terus. Orang lain kan ganti-ganti tim, lomba ini diganti. Kalau kita kan berdua terus. Makasih, kamu ngebantu banget selama lomba-lomba kita. Haru banget. Ini Haru banget. kita terakhir lomba ini loh JISF ini. Habis itu kita udah lulus. Berpisah. Iya, nggak ketemu lagi. Bareng lagi. Kalau buat aku ke Nova, tentunya aku mau berterima kasih yang sangat besar kepada Nova sebagai partner aku dari Mairas 2 tahun dari tahun 2022 sampai tahun 2025, dan kita nggak pernah terpisahkan. Itu tuh bener-bener kayak aku terharu banget, dan terima kasih juga karena udah mau menjadi tim yang mau berusaha, tim yang mau mengusahakan yang terbaik, terus juga tim yang kompak. Makasih banget ya Nova, sama-sama. aku terharu banget. Balik dong, tepuk tangannya dulu. Nah, itu adalah penutup video podcast kita kali ini, yaitu pesan manis dari Nova dan Alta untuk para pendukung di balik layar untuk keberhasilan mereka. Jangan lupa untuk like, Comment, share, and and subscribe. Dan jangan lupa saksikan video podcast cerdas lainnya. Langsung aja ya. MTS Negeri 17 Jakarta, Madrasah Sehat, madrasahnya para juara.